Terkait dengan pandemi saat ini, pastinya makin banyak dan makin banyak virus itu dan penularannya yang tidak bisa terkontrol lagi. Karena apa? Karena orang-orangnya juga yang udah nggak bisa hidup teratur ya. Oke, perkenalkan dengan saya Diana Susanti. Dengan ini adalah salah satu narasumber saksi hidup ataupun memang seorang penyintas COVID-19 yang sudah melakukan isoman 14 hari. Oke, dengan Pak Agung, kami persilakan untuk perkenalkan diri Pak. Oke, selamat pagi. Pagi, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Pak Nugroho Agung ya. Saya Tongko, biasa ada yang panggil Pak Nugroho, ada yang panggil Pak Nuk, ada pula yang namanya panggil Pak Agung. Saya bagian QA departemen di PT ARM. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Agung telah meluangkan waktunya. Ibu sengajain panggil karena memang ini adalah salah satu kita jadikan narasumber karena mungkin bagi sebagian orang itu nggak percaya dengan adanya COVID, dengan adanya virus corona itu, karena mungkin di daerah kalian terutama nggak ada ya. Ada. Pernah nggak yang menyaksikan ada orang dijemput dengan ambulans? Pernah? Ada yang belum? Ada yang belum? Pak Agung sendiri kemarin itu sempat dijemput ambulans tidak Pak ya? Untuk saya belum sampai ya, alhamdulillahnya. Belum sampai ya? Oke. Jadi pertamanya itu gimana? Gejala awalnya itu apa sih Pak yang dirasain saat tahu apa tiba-tiba kita memeriksakan diri dengan PCR atau bagaimana? Oke, baik. Untuk saya informasikan, tepatnya tanggal 2 ya, 2 Januari lalu, saya ada aktivitas di luar rumah. Kemudian tanggal 3 itu saya sedikit batuk, tenggorokan agak terganggu. Kemudian di tanggal 3 pagi atau 2 malam itu badan saya mulai panas, kemudian sampai hari Minggu ya, tanggal 3-nya siang itu pagi bangun tidur badan saya panas. Panasnya itu sampai berapa kalau bisa tahu Pak? Nah, untuk panas kurang lebih 38,5. Nah, kalau yang di rumah nggak ada cek suhu, sebenarnya alat itu nggak mahal, cuma 27.000 beneran. Tapi ibu pikir itu adalah salah satu alat yang harus kita punya di rumah, terutama yang masih punya adik bayi ya. Itu buat nusut. Dan di saat-saat kondisi lagi pandemi seperti ini, kayaknya alat itu harus kita punya di rumah. Oke Pak Agung, silakan dilanjut terus. Oke. Jadi dari tanggal 3 ya, 3 ya sekitar jam 7 ya, badan itu terasa panas. Tapi alhamdulillah saya badannya nggak pegel atau nggak apa ya, cuma saya merasa badan saya panas. 38,5, saya pantau terus 38,5. Siang setelah makan siang 38,5. Saya tiduran terus. Saya pikir wah ini nggak benar ya 38. Berarti itu di rumah ya Pak kondisinya Di rumah. ya? Ya itu saya belum tahu kalau itu saya terkena COVID, saya belum tahu. 38,5. Kemudian sampai paginya tanggal 4 harinya harusnya masuk ke perusahaan. Hari pertama masuk kerja tanggal 4 Januari. Itu saya informasi ke Bu Diana, Bu saya nggak masuk, badan saya panas 38,5, bahkan sampai up. Kalau saya tembak infrared ya di mulut itu bisa 40. Wah, Ya. berasa ada bara api ya di mulut ya. Itu bisa 40. Kemudian saya 38, saya kompres pakai handuk dingin, air yang saya basahin, 2 handuk kecil saya basahin sini sama sini. Setelah handuk saya buka turun 37,4, 37,6. 37,4. Kalau kondisi kita di sini tuh itu masih tinggi, masih Masih demam. Jadi masih harus dipisahkan. Ya. Setelah itu saya belum dingin. Saya cari obat batuk karena saya batuk juga, tenggorokan terganggu. Saya beli obat mereknya Activate lah ya, saya sebutkan nggak apa-apa. Batuk saya reda, tapi panasnya nggak turun. Akhirnya sore hari saya beli obat paracetamol 650 gram yang dosis tinggi. Tanggal 5 paginya saya sudah dingin 36,8, di bawah 37. Bangun pagi mau berangkat kerja, istri saya bilang, mau berangkat kerja enggak Pak? Enggak ah, saya takut nanti siang takutnya panas.
Kalau panas percuma saya masuk juga nggak bisa masuk perusahaan. Pasti di screening di depan. Nggak dikasih izin masuk udah. Ya. Kemudian seperti ada dorongan, ada seperti yang dorong ngasih tahu saya. Kamu swab dulu deh atau PCR dulu atau antigen? Ya, akhirnya dia tanya, saya mau antigen. Oh ya sudah silakan. Karena dia nggak yakin katanya dengan kondisi badannya, apalagi padahal habis melakukan kegiatan bepergian atau apa sih Pak? Ya. Jadi sebelumnya di tanggal 1 itu saya ada pergi. Saya biasanya kan kalau kerja gitu ya, saya dibilang paling tertib di perusahaan. Terhitungnya Pak Nu ini dia selalu hand sanitizer nggak ketinggalan. Ya, masing-masing ini kita punya bawa masing-masing. Jadi dia pasti mau duduk aja dia pasti udah semprot-semprot dulu. Ya. Cuci tangan apapun pakai hand sanitizer, dia rajin banget. Saya tuh paling tertib, dibilang paling tertib di perusahaan. Operator kerja nggak pakai masker benar cuma dibagi nih. Saya pasti ngomel. Kamu mau kena COVID ya dulu. Ternyata saya sendiri kena COVID. Nah, kena COVID-nya tanggal 1 saya pergi karena bosen ya, penyakit manusia itu bosen, boring, sangat itu kesalahan fatal. Pertama saya pergi ke Curug Cigentis, walaupun saya nggak yakin kenanya di situ ya, saya protokol sanitizer tetap saya bawa. Tapi bukan berarti cuma di Curug Cigentis aja yang ada penyebaran ya, itu dimanapun bisa ya. Kemudian di tanggal 2 tadi, sore tanggal 2 ya, setelah tanggal 2 saya pergi ke toko bangunan. Kebetulan pagi itu ada seseorang yang batuk satu tempat sama saya pakai masker, dia batuk, cuma dia pakai buff, bukan pakai masker, pakai buff. Iya, kenapa ibu nggak kasih izin pakai buff ya Mas? Ya, besok maskernya diganti ya, masker kain aja, jangan yang buff. Kalau buff itu emang nggak nyerap juga. Nah, feeling saya tuh nggak enak, ya walaupun bukan dia pastinya ya, cuma saya nggak, badan saya tuh rasanya, aduh, batuk-batuk pakai buff lagi ya Bu. Karena dia nggak ada kembalian, akhirnya dia mundur. Saya beli pipa T, alat bangunan. Setelah itu saya bawa pulang, saya terima uang kembalian, saya langsung kerjakan itu, saya pasang instalasi pipa. Berarti lupa cuci tangan dong Pak? Ya. Saya pasang instalasi pipa, ya macam-macam yang melakukan aktivitas. Ada tukang tape, saya beli tukang tape 1 kilo. Bu, tolong gorengkan tape goreng ini. Setelah mateng, saya makan tanpa cuci tangan. Itu kesalahan saya yang kedua yang paling fatal. Berarti bukan tapenya ya, tolong dikoreksi. Kasihan tukang tape. Satu kesalahan saya yang paling fatal adalah tanggal 2 saya pergi ke Cigentis. Yang biasanya saya nggak tahu lokasi Cigentis seperti apa, apakah itu zona merah, zona hitam. Kalau saya lihat di internet, di website ini, itu zona merah, di Peduli. Ya, ada namanya aplikasi Peduli, itu zona merah. Kemudian saya putar-putar ya, itu kesalahan saya. Saya nggak tahu lokasi itu seperti apa. Kedua, saya melakukan aktivitas yang fatal, makan nggak cuci tangan, yang dimana saya pegang uang kembalian, kemudian saya makan tape tanpa cuci tangan, ya, itu akhirnya sorenya saya sedikit batuk. Oke, setelah itu Pak, setelah Bapak Bapak kan melakukan nggak percaya diri nih mau kerja, akhirnya Bapak melakukan swab antigen. Hasilnya itu langsung ada atau tidak tuh Pak? Untuk antigen itu kurang lebih waktunya 10 menit. Jadi dimasukkan seperti cotton bud di dalam hidung kita, kanan kiri, kemudian dimasukin cairan, dilakukan tes. Ya, seperti tes pack, orang tes pack sama gitu. Jalan nanti. Ada 2 strip. Dan punya saya itu hasilnya kalau orang bilang kereng, tajam. Jadi merah tetap jalan, tetap garis pertama itu merahnya tajam. Kedua tetap merah tajam. Feeling saya udah nggak enak. Ini apa Bu? Saya bilang, Dok.
Bapak positif COVID, ya positif COVID-19. Kalaupun Bapak melakukan PCR swab di rumah sakit yang dicolok di hidung dengan tenggorokan, itu udah pasti hasilnya juga positif. pasti Pak. hasilnya positif. Karena kalau swab antigen itu 70% kalau emang udah positif, udah pasti kita positif. Jadi kalau teman-teman minta maaf banget jika memang ada orang tua ataupun memang merasa badannya udah pegel-linu, udah kadang tanpa demam, kita ada flu dikit, batuk dikit, mendingan langsung swab antigen aja. Sekarang udah agak murah 200. Malah kita udah ada alat yang baru namanya Genose. Itu cuma 25.000. Jadi udah ketahuan langsung kita bisa. Tapi saya belum praktekin kalau yang itu. Tapi kalau untuk yang swab antigen saya sudah lakukan beberapa teman. Jadi kita langsung tahu hasilnya itu positif atau tidak, garis 2. Ada langsung garis 2-nya. Terus Pak, setelah itu dinyatakan positif, Bapak langsung melakukan isolasi mandiri. Setelah saya positif, saya tanya tentunya ya. Kebetulan saya pernah tanya ke beberapa teman yang lulus dari COVID. Alma mater Pak, terutama. Alma mater. Terutama alma mater. Alma mater COVID. Apa sih yang dilakukan pertama kali? Satu, yang penting nggak boleh panik. Kita harus berpikir jernih. Di tempat duduk saya dinyatakan positif, saya berpikir berhenti sejenak. Tentunya pertama saya astagfirullahaladzim, saya muslim, kenapa saya kena? Saya udah nggak berpikir kenapa saya kena. Bagaimana tindakan saya yang harus saya lakukan? Jadi jangan berpikir orang bersih bisa kena COVID, udah aja mendingan kita jorok ya. Tidak, dia bilang, itu orang gila nggak kena apa aja. Ada yang bilang seperti itu juga kan? Ya, berpikir jernih, karena sakitnya COVID itu diperparah dengan pikiran yang tidak bagus. Hati berdebar-debar, takut nanti jangan berpikir seperti itu. Yang saya lakukan yang pertama adalah obat apa yang paling bagus untuk saya. Ya, akhirnya dikasih vitamin 1 botol. Itu propolis lah kalau orang bilang propolis. Kemudian saya pulang hasil saya foto cekrek, saya kasih ke Pak RT. Pak, assalamualaikum, informasi saya positif COVID-19. Nah, berarti poin pertama setelah kita melakukan swab, baik itu antigen ataupun PCR, jangan rapid test ya. Rapid test sudah enggak bisa diambil. Jadi paling kita harus ambil pertama, kalau ada kondisi keluarga kita yang memang itu, pertama ambil swab PCR ataupun antigen, hasilnya udah positif, langsung informasikan ataupun tracing namanya orang-orang terdekat kita yang melakukan kontak dengan kita, dan juga harus lapor ke RT karena itu adalah lingkungan tempat kita tinggal, dan juga untuk lingkungan kerja kita juga harus informasi juga. Selanjutnya dari RT berarti langsung ke info ke puskesmas, saya dikasih nomornya, nomor Satgas COVID dari puskesmas. Saya informasi langsung, Bu, saya COVID, apa yang saya lakukan? Tentunya mereka menyarankan isolasi diri. Isolasi diri di rumah bukan sekedar isolasi diri saja. Terutama diingatkan yang punya 1 kamar mandi. Karena titik temu manusia itu di kamar mandi. Ya, gayungnya barengan, sabun barengan, apalagi kalau yang masih pakai sabun batangan ya. Nah, itu tuh awal-awalnya mungkin kita makan udah bisa, sendok garpu udah bisa, gelas kita udah khusus, tapi ada hal-hal yang memang ternyata masih kita bersentuhan bareng dengan keluarga kita. Ya contohnya itu gayung kamar mandi, showernya juga, atau mungkin sabunnya. Kenapa kita menggunakan sabun cair, itulah fungsinya. Sabun cair juga atasnya kan masih kita pegang-pegang juga kan. Nah itu ke situ. Lanjutnya Pak, setelah isoman Selanjutnya adalah di kamar mandi ya, saya jelaskan lebih jelas lagi. Kita namanya di perumahan, saya nggak ada bak mandi, pakainya ember. biar lebih gampang dikurasnya ya Pak. Lebih mudah dikuras. Kemudian yang jelas kita pisahkan ember untuk keluarga saya, istri saya tentunya, kemudian ember untuk saya. Yang paling masalah adalah tempat wudhu kalau muslim ya. Karena apa? Wudhu itu adalah membasuh mulut kita. Virus itu asalnya paling banyak dari mulut ya.
kita pisahkan. Kalau ada keran di luar ya udah kamu keran di luar, saya yang di dalam. Dibagi, gayung dibagi, kemudian sikat gigi dibagi, kemudian odol dibagi, semuanya dibagi. Kemudian untuk preventif berikutnya saya menggunakan alas kaki, sendal. Jadi apa yang saya injak itu tidak diinjak sama keluarga yang ada di dalam rumah. Ya, itu. Selanjutnya Pak, Ya. dari sekitar 3 hari setelah ataupun 4 hari di isoman di rumah itu pasti ada gejala lagi. Mungkin sempat hilang penciumannya nggak Pak? Apa perasa atau penciuman? Ya, untuk alhamdulillah ya, untuk penciuman saya masih normal. Cuma yang jadi masalah itu adalah tenggorokan. Tenggorokan itu gatal. Bahkan sampai sekarang pun kadang kena angin gitu ya. Tenggorokan saya masih gatal. Gitu. Pilek udah pasti, karena COVID adalah penyakit ISPA, hampir sama dengan penyakit ISPA. Saluran pernapasan yang diserang, ya. Jadi tenggorokan gatal, sedikit pilek. Kalau batuk mah jarang, sejam sekali, kadang sejam atau 2 kali. Kalau kondisi berkeringat gitu kadang batuk, atau hawa dingin gitu batuk. Jadi hilang penciuman itu di hari ke-5? Saya enggak. Oh nggak sempat Enggak sempat. hilang. Oh nggak ada ya, nggak ada. Berarti belum tahapan nggak sampai hilang penciuman ya. Yang paling titik di mana Bapak pernah merasakan? Kenapa sih gue harus kena gitu? Kenapa sih kurang apa sih saya menjaga kebersihan gitu? Pernah nggak ngerasa salah ataupun akhirnya menjadi bikin kita demotivation dan kita jadi down gitu? Jadi yang paling down itu adalah saya hari ketiga. Kenapa saya harus kena? Dari sekian banyak orang, kenapa saya harus kena gitu? Itu yang masalah. Menambah angka jumlah. Ya. Jadi yang kita pikirkan ketika kena itu bukan, malah kecenderungannya bukan saya, keluarga terdekat saya. Kemudian pikiran kita adalah 7 hari ke depan itu kita masih bernapas atau tidak. Ya. Jadi kalau ya maaf, kalau punya temen yang kena COVID, ya, jangan didiamkan. Kalau bisa ditelepon setiap hari. Apa kabar lu bro? Kapan lu masuk kerja? Kapan kita ngopi bareng? Hal-hal seperti itu adalah obat yang paling mahal. Kita pun kadang mau telepon yang kalau saya sakit ya, siapa ya, saya mau hubungi siapa ya. Karena apa? Makan segala sesuatunya nggak enak. Kalau orang sakit makan enak, rumah sakit pasti pengeluarannya lebih besar. Nggak ada makan yang enak. Pasti banyak yang mau nginep di sana ya, nggak usah ke hotel. Saya dikasih roti, makanan apa aja, saya kasih umpan ikan, bukan ke saya, karena nggak ketelen. Karena obat-obatan kita itu udah banyak, badan rasanya seger enak. Cuma kalau udah makan tuh beda. Yang harus dipaksakan itu setiap pagi harus makan nasi. Enak nggak enak itu harus telan. Nasi 2 butir telur saya biasanya, telur rebus. Dihindarkan makanan gorengan, yang bawa goreng-gorengan dihindar dulu. Itu bisa mancing batuk ya? Ya, itu jelas mancing batuk, tenggorokan juga gatal. Ya kalau udah makan nggak enak, mulut nggak enak itu, udah kita takar 2 centong ya udah centong. Saya bertanya, Bu Diana, saya nggak pernah namanya makan itu banyak. 2 bulan terakhir, Diet dia. sehari saya nggak makan nasi, kadang sekali. Itu kesalahan saya. Di musim seperti ini nggak boleh ada namanya diet. Karena apa yang diserang adalah mah, perut, tenggorokan, imun akan lemah. Nah itu saat imun kita lemah, itu saatnya virus itu masuk. Sama aja kalau kita memang udah terbiasa nggak makan, nggak sarapan, itu salah. Karena usus kita kan terbiasa, dia akan ngegiling berapa jam sekali, dia ngegiling. Kalau nggak ada yang digiling kosong, ya itu imun kita jadi turun, virusnya kita jadi gampang virus masuk. Ada hal-hal yang mungkin tips-tips apa gitu Pak buat yang bukannya buat yang belum terkena ya, tapi buat kita untuk menjaga untuk apa ya, untuk jaga diri kita.
pertama apa, tahapannya apa, atau mungkin motivasi apa juga buat teman-teman kita mungkin yang masih terdampak ataupun terkonfirmasi positif di luar sana. Nggak sempat lagi bicara sama istri, nggak sempat lagi tinggal pesan untuk keluarganya. Jadi ya itu yang saya bilang, kenapa saya panggil langsung Pak Agung ini sebagai narasumber di sini. Pertama memang itu. Masih ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Ada. Ya itu tadi story. Kemudian pastikan diri Anda, diri kalian paham bahwa virus corona itu ada. Ya, virus corona itu ada. Nah, kemudian patuhi protokol. Patuhi protokol yang saya sebutkan protokolnya apa saja. Yang jelas yang jadi penyakit adalah tangan ini. Menggunakan bijak-bijaknya menggunakan tangan kita. Karena segala sesuatu kita pegang handle pintu, pegang uang, pegang motor, pegang apa, pegang apalah. Suatu saat kita ucap mata, pegang mulut, makan, mata dan mulut. Kalau orang naik motor, kita nggak pasti langsung gini. Tahan. Kalau bawa hand sanitizer, minggir sebentar, semprot-semprot, baru usap. Keburu nyungsep Pak, gatel. Ya Nggak boleh. Ya namanya penyakit COVID itu penyakit hawa nafsu. Kita harus melawan dia. Ya. Terus yang paling terakhir ya, jangan pernah beranggapan atau punya keinginan dirimu bisa cerita seperti saya. Kalau cerita seperti saya, berarti dirimu sudah terkonfirmasi virus. virus. Dengan cara apa? Ya dengan patuhi protokol dan jaga tangan kita sama mulut kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, Ibu rasa itu sedikitnya bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai kita ataupun keluarga kita ada yang terkonfirmasi. Memang kita nggak ada yang tahu, virus itu kecil banget, tidak terlihat juga. Pak Agung, terima kasih sekali telah memberikan waktunya sedikit dan sharing untuk pengalamannya yang tidak indah ya, tidak indah karena dia harus 2 minggu di dalam rumah. Jadi kita kebayang bagaimana dengan saudara ataupun teman-teman kita di luar sana yang menggunakan ventilator, menggunakan alat bantu dan memang mempunyai sakit bawaan, itu akan fatal akibatnya. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan ya Pak Agung. Ya. Ya. Kalau semalam ada acara Mata Najwa, dipanggilnya wawancara dengan Mbak Nana, tapi ini Pak Agung dipanggilnya sama Mbak Ana ya Pak. Oke, terima kasih Pak Agung. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nih, ini sih